Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi tentang analisis kebutuhan sumber daya usaha. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelayanan usaha bisnis retail. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini terdapat 2 KD yang akan kita bahas, yaitu tentang menganalisis sistem layanan usaha, lalu merencanakan sistem layanan usaha. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu tentang pelayanan usaha? Nah, jadi pelayanan usaha itu adalah suatu hal dalam melayani kegiatan yang hasilnya ditujukan untuk keinginan baik itu orang lain maupun individu serta kelompok masyarakat. Nah, dari kepelayanan ini berasal dari kata benda yaitu pelayan, yang dimana memiliki arti orang yang melayani, lalu berubah menjadi kata kerja melayani yang berkaitan dengan pekerjaan dan berubah lagi menjadi pelayan. Oke, nah di sini pelayan itu memiliki karakteristik. Nah, di sini terdapat 3 karakteristik yang harus dimiliki oleh pelayan, yaitu yang pertama, pelayan itu harus memiliki sifat pelayanan tidak dapat diraba, dan pelayanan ini berlawanan dengan sifat barang jadi. Lalu yang kedua adalah pelayanan secara real dapat terdiri dari tindakan yang nyata dan pengaruh dari tindakan sosial. Nah, selanjutnya kegiatan produksi dan konsumsi pada pelayanan merupakan hal yang tidak bisa dipaksakan secara nyata, baik itu karena dilakukan dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Oke, di sini tujuan dan fungsi pelayanan apa aja sih? Nah, di sini pelayanan memiliki tujuan di mana setiap konsumen merasakan kepuasan dan akan berdampak positif bagi perusahaan. Jadi, baik itu konsumen dan pemilik usaha memiliki simbiosis mutualisme, jadi saling menguntungkan, tidak merugikan, gitu. Dan di sini fungsinya apa, Bu? Nah, fungsinya ini untuk memberikan kepuasan yang maksimal. Karena itu, dalam memberikan sebuah pelayanan harus dilakukan sesuai dengan fungsi dan pelayanannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang alasan melakukan pelayanan dalam bisnis retail. Nah, di sini ada 5 alasan, yaitu yang pertama, akan diingat oleh konsumen. Nah, maksudnya apa nih? Jadi, maksudnya di mana pelanggan akan selalu mengingat jika pelayanan yang Anda berikan, yaitu yang dimaksud adalah pemilik usaha atau karyawan dalam usaha tersebut, di mana pelayanannya sangat baik ataupun sangat buruk. Nah, hal ini dikarenakan konsumen tidak hanya melihat produk, tetapi juga terdapat interaksi antara layaknya obrolan ringan dengan orang yang mewakili bisnis tersebut. Nah, selanjutnya adalah menunjukkan kepedulian kepada pelanggan. Nah, maksudnya adalah di mana saat memberikan pelayanan secara maksimal kepada konsumen, disitulah menunjukkan kepada konsumen bahwa Anda peduli terhadap mereka. Yang dimaksudnya jadi pemilik usaha atau pelayan dalam usaha tersebut akan memberikan kepedulian terhadap konsumen yang datang di usaha tersebut. Nah, konsumen ini cenderung menyukai perusahaan atau bisnis yang menunjukkan kepedulian terhadap pelanggan. Nah, yang ketiga berdampak terhadap seluruh bisnis. Nah, maksudnya di mana segala bentuk sikap dan perbuatan pemilik usaha atau karyawan akan mencerminkan bisnis tersebut. Nah, jika pelayan atau pemilik bisnis memberikan pelayanan dengan baik, orang secara alami akan berasumsi bahwa produk yang dijual memiliki kualitas yang baik juga. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, selanjutnya adalah strategi marketing yang baik. Nah, maksudnya adalah di mana strategi marketing dalam meningkatkan penjualan ialah dengan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.
Nah, pelanggan akan mengingat pelayanan tersebut, pelayanan yang diberikan oleh pemilik usaha atau karyawan di usaha tersebut. Nah, jika pelayanan tersebut baik, maka pelanggan akan kembali datang untuk berbelanja di tempat tersebut. Nah, yang terakhir adalah menarik pelanggan baru. Maksudnya apa nih, Bu? Nih, jadi seorang retailer itu tidak boleh mengabaikan power of mouth. Nah, mengapa? Karena pelayanan yang diberikan akan diceritakan oleh setiap pelanggan yang telah datang di usaha tersebut atau toko tersebut. Nah, oleh karena itu, jika pelayanannya baik, maka pelanggan tersebut itu akan bercerita kepada teman-teman yang lain. Nah, adanya pelayanan baik yang Anda berikan, maka pelanggan akan dengan senang hati merekomendasikan bisnis kepada teman-temannya. Oke, berikut adalah alasan-alasannya, dan selanjutnya kita akan membahas tentang aspek pelayanan yang dievaluasi oleh konsumen. Nah, di sini yang pertama ada aspek tangibles. Nah, aspek ini tuh aspek yang jelas tampak oleh mata. Nah, maksudnya itu seperti kondisi toko tersebut ataupun penampilan dari karyawan di dalam toko tersebut. Nah, selanjutnya itu pemahaman terhadap pelanggan. Nah, yaitu pelayan harus memberi perhatian kepada pelanggan. Contohnya, pelayan mengetahui kesukaan pelanggan dan tahu apa yang diinginkan oleh pelanggan. Lalu yang ketiga itu ada perilaku yang sopan, yaitu di mana memberikan pelayanan yang terbaik dan bersahabat terhadap konsumen. Nah, di sini itu adapun maksudnya itu seperti sikap perhatian, di mana mendengarkan dan memperhatikan ketika pelanggan itu berbicara. Lalu selanjutnya aspek keamanan. Nah, keamanan ini itu dari berbagai faktor, diantaranya itu seperti keamanan di parkir toko maupun terjaganya kerahasiaan transaksi dari konsumen. Nah, di sini itu adapun selanjutnya itu ada aspek kredibilitas. Nah, kredibilitas ini itu seperti reputasi toko tentang menjalankan komitmennya. Nah, maksudnya apa, Bu? Misalkan, contoh nih, dalam memberikan garansi terhadap pembelian barang, apakah karyawan atau pelayan toko mampu dipercaya atau tidak dalam mengambil keuntungan pribadi? Nah, bagaimana kebijakan apabila ada barang yang rusak atau waktu pengembalian barang yang rusak tersebut? Nah, selanjutnya ada aspek reliabilitas, yaitu keakuratan dari nota pembelian. Nah, terkadang nih ada kan setiap perusahaan, setiap bisnis retail atau toko itu teledor. Kasirnya itu teledor dalam memasukkan item pembelian sehingga konsumen itu harus membayar lebih. Nah, selain itu, cara petugas toko dapat melayani dengan cepat sehingga tidak perlu menunggu terlalu lama. Oke, selanjutnya ada aspek akses. Nah, di sini itu maksudnya itu kayak bagaimana sih toko dapat diakses oleh pelanggan. Nah, maksud lainnya itu seperti kemudahan dalam bertransaksi, waktu buka toko yang sesuai. Nah, misalkan toko tersebut itu telah menentukan jam buka toko. Nah, sebagai pengusaha harus menjalankan dengan konsistennya. Misalkan harus buka jam 7, berarti toko tersebut juga harus membuka jam 7 sehingga pelanggan itu tidak memiliki rasa kecewa ketika pelanggan ingin mendatangi toko tersebut, akan tetapi toko tersebut ternyata belum buka gitu. Nah, selanjutnya itu ada kompetensi atau kecakapan. Nah, di sini itu keterampilan dan kecakapan karyawan dari pelayan menanggapi pertanyaan dari setiap pelanggan. Nah, keterampilan karyawan dari pelayan ini yang mampu menjawab setiap pertanyaan tersebut, misalkan pelayan tersebut itu tidak bisa menjawab. Akan tetapi, untuk menghindari atau untuk menjawab pertanyaan yang tidak diketahui, itu harus mengatakan dengan kata yang baik dan terlihat sopan. Tuh. Lalu yang terakhir itu ada aspek
responsiveness. Nah, di mana karyawan harus segera memenuhi panggilan pelanggan. Nah, di sini itu dengan demikian, pelayan harus mampu memberikan respon pada pelanggan dengan karakter apapun yang terbaik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang proses pelayanan pada usaha bisnis retail. Nah, strategi layanan pelanggan nih. Jadi yang dimaksud itu kustomisasi dan standarisasi, yaitu adalah dua pendekatan retail yang digunakan dengan tujuan untuk mengembangkan suatu pelayanan pelanggan yang dapat menguntungkan bagi retailer. Nah, di sini yang pertama tentang pendekatan kustomisasi. Nah, pendekatan kustomisasi itu merupakan pendekatan yang mendorong penyedia jasa layanan agar dapat dipertemukan dengan kebutuhan pelanggan pribadi. Nah, itu jadi pendekatan ini itu harus disesuaikan atau diskostumisasi secara khas yang mengakibatkan jasa layanan pelanggan diterima secara superior oleh pelanggan. Nah, lalu yang kedua ada pendekatan standarisasi. Nah, maksudnya itu di mana didasarkan pada penetapan satu rangkaian atau aturan dan prosedur yang bersifat pasti, serta diterapkan secara konsisten. Nah, selanjutnya ada metode untuk memahami harapan pelanggan. Nah, di sini yang pertama itu kita harus melakukan studi menyeluruh, lalu menerka kepuasan dengan transaksi individu. Lalu selanjutnya itu melakukan panel pelanggan dan wawancara. Selanjutnya metode berinteraksi dengan pelanggan. Dan yang terakhir adalah keluhan pelanggan. Nah, jadi metode-metode tersebut harus kita lakukan agar dapat memahami harapan pelanggan. Nah, di sini selanjutnya yaitu tentang menentukan layanan baku. Nah, di sini untuk menentukan layanan baku itu ada 5. Yang pertama itu pemilik usaha retail atau pelayan itu harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menyediakan kualitas layanan yang tinggi. Lalu, pelayan itu harus mengembangkan solusi inovatif untuk menyelesaikan permasalahan yang dimiliki setiap pelanggan yang datang di usaha tersebut. Nah, selanjutnya itu mampu mendeskripsikan dengan jelas peran penyedia layanan. Jadi mengetahui apa sih fungsi dari pelayanan tersebut dan bagaimana tata cara sebagai pelayan yang baik gitu. Nah, selanjutnya ada menata kelompok layanan yang dapat ditawarkan kepada setiap pelanggan. Dan yang terakhir itu dapat menetapkan ukuran dan mengevaluasi capaian kualitas layanan. Jadi setiap pelayanan yang telah dilakukan oleh pelayan di toko tersebut itu harus melakukan evaluasi agar tercapai kualitas layanan yang terbaik. Gitu. Nah, di sini selanjutnya ada cara memberikan layanan dalam bisnis retail. Nah, yang pertama itu berikan penghargaan personal pada pelanggan setia. Nah, jadi kunci dari kepuasan pelanggan bisnis retail yaitu keramahan dan rasa dihargai oleh penjual. Nah, oleh karena itu, jadi berilah sapaan hangat pada pelanggan. Nah, di mana saat kembali membeli produk tersebut, maka pelanggan tersebut itu akan selalu mengingat nama mereka atau jenis produk yang mereka sukai. Nah, jika perlu nih, kita itu harus memberikan potongan harga dengan tujuan untuk menghargai kesetiaan dari pelanggan tersebut. Nah, selanjutnya itu berikan tips dan trik mengoptimalkan produk. Nah, jadi di sini sebagai penjual produk eceran yang baik, jadi harus dapat memberikan sedikit pengetahuan atau tips untuk menggunakan produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, selain produk tersebut akan lebih optimal kegunaannya. Nah, di mana ketika pelayan itu
akan mendapatkan nilai plus dan kepercayaan dari setiap pelanggan yang datang di toko tersebut. Nah, kepercayaan inilah yang akan membuat konsumen puas dan kembali membeli produk di toko retail tersebut. Nah, selanjutnya yaitu produk pelanggan habis, cari pengganti agar mereka tidak kecewa. Nah, jadi di sini itu kita agar menghindari rasa kecewaan setiap pelanggan, kita itu harus dapat menawarkan produk pengganti dari setiap produk yang tidak ada di dalam toko tersebut. Jadi maksudnya itu jadi ketika pelanggannya datang di toko tersebut lalu produk yang ingin dibelinya itu habis, jadi kita sebagai pelayan itu harus memberikan memberikan pengganti atau tips atau memberikan saran kepada pelanggan untuk mengganti produk yang tidak ada di toko tersebut. Nah, lalu itu ada pekerjakan kasir yang berasal dari daerah bisnis Anda. Nah, hal tersebut itu diharapkan di mana pelayan akan lebih maksimal karena kasir dari pelayan lebih akrab dan mengetahui seluk-beluk warga sekitar. Nah, selain itu, hal tersebut itu tentu saja membuat usaha retail tersebut akan membantu masyarakat lokal di daerah tersebut itu mendapatkan pekerjaan. Lalu selanjutnya adalah bantu konsumen memilih produk yang tepat. Nah, di sini itu yang dilakukan itu di mana kita itu harus melakukan pendekatan yang ramah dan tidak agresif. Nah, di mana hal ini itu dikarenakan jika Anda terlalu mencampuri urusan konsumen, mereka akan terasa tidak nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh pelayan di bisnis retail tersebut. Nah, yang terakhir nih yaitu tentang buatlah katalog dan review untuk membantu konsumen memilih produk. Nah, di sini itu dengan adanya katalog tersebut membantu pemilik usaha dalam merekapitulasi keberadaan produk yang akan dijual. Nah, katalog tersebut itu akan membantu untuk menerangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing setiap produk dalam toko bisnis retail. Nah, buatlah katalog dengan bentuk yang menarik sehingga pelanggan tidak bosan serta lebih mudah dalam menyerap informasi yang diberikan oleh pelayan di usaha bisnis retail tersebut. Oke, itu saja penjelasan tentang materi pada pertemuan kali ini. Sekian dari Ibu, maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.